Selamat datang di channel Iron Fighter. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. MMA sebagai salah satu olahraga yang mulai banyak diminati di dunia, tak terkecuali di Indonesia, telah melahirkan banyak petarung hebat. Dari semua petarung hebat itu, ada yang menjadi yang terhebat di antara semuanya. Pada kesempatan kali ini, Iron Channel akan membahas top 10 pound for pound pria terbaik versi organisasi MMA paling terkenal sekarang, yaitu UFC. Oke, langsung saja kita ke dalam listnya. Di urutan ke-10 ada Israel Adesanya. Mantan raja kelas middleweight ini harus rela berada di peringkat ke-10 walaupun sebelumnya sempat menempati 3 besar petarung terbaik MMA dunia. Israel Adesanya atau yang berjuluk Stylebender ini merupakan 2 kali juara dunia di kelas middleweight. Namun, ia telah kehilangan tahtanya setelah kalah dari petarung underdog yaitu Sean Strickland. Kekalahannya pun membuat semua orang terkejut. Adesanya sendiri merupakan salah satu fighter paling aktif mempertahankan gelarnya ketika menjadi raja middleweight. Dengan rekor bertanding 27 pertandingan, 24 kemenangan, dan 3 kekalahan, apakah Adesanya akan mampu kembali menjadi raja di kelas middleweight? Di urutan ke-9 ada Alexander Pantoja. Raja kelas flyweight ini merupakan petarung ke-9 dalam daftar petarung terbaik dunia. Pantoja sendiri berasal dari Brazil, di mana banyak petarung-petarung hebat yang berasal dari negara ini. Ia berhasil masuk ke dalam daftar ini setelah berhasil mengkandaskan Brandon Moreno dalam UFC 290 untuk mengklaim sebagai raja dari kelas flyweight. Sejauh ini, Pantoja telah melakoni 32 duel dengan 27 kemenangan dan 5 kekalahan. Selanjutnya, di urutan ke-8 ada Dricus Du Plessis. Petarung asal Afrika Selatan ini baru saja menjadi raja di kelas middleweight setelah mengkandaskan petarung Huracan Sean Strickland dalam UFC 297. Pertarungan 5 ronde ini menjadi saksi bagi Du Plessis untuk merengkuh sabuk juara setelah ia dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan juri. Walaupun banyak pihak menilai Strickland memenangkan pertarungan, tetapi hasil dari juri berkata lain. Salah satu pertarungan yang cukup berkesan dari perjalanan karir Du Plessis selama ini ialah ketika ia mampu mengkandaskan mantan juara middleweight yaitu Robert Whittaker. Dengan rekor bertanding 33 kali, 31 kali kemenangan, dan 2 kekalahan, apakah Plessis mampu terus memperpanjang rekor positifnya? Di urutan ke-7 ada Sean O'Malley. Petarung dengan gaya yang sangat menarik ini berhasil menempati posisi sebagai petarung terbaik ke-7 dalam daftar ini. O'Malley sendiri merupakan juara kelas bantamweight setelah mengkanvaskan Aljamain Sterling dengan pukulan counter yang mematikan pada UFC 292. Salah satu kemenangan yang paling besar dalam karir O'Malley ialah ketika ia mengalahkan salah satu petarung dengan salah satu skill boxing paling baik, dialah Peter Yan. Walaupun hasil ini dianggap kontroversial, O'Malley terbukti terus menorehkan hasil positif dan mampu menjadi juara dunia. Dengan rekor bertanding 19 kali, 17 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 no contest. Kita tunggu saja kejutan selanjutnya dari petarung yang satu ini. Di urutan ke-6 ada Charles Oliveira. Salah satu petarung terbaik kelas lightweight ini merupakan mantan raja kelas lightweight sebelum ia dikalahkan oleh Islam Makhachev. Oliveira sendiri merupakan petarung dengan perkembangan yang sangat pesat, di mana dalam beberapa pertarungan terakhir dia mendapatkan win streak sebelum kehilangan gelarnya. Dia sempat menempati urutan 3 besar dalam urutan pound for pound. Setelah kekalahannya dari Islam, dia mencoba kembali bertarung dan mampu mengkandaskan Beneil Dariush yang juga merupakan kontender kuat dalam divisi lightweight. Kita nantikan saja apakah Oliveira mampu kembali menjadi raja di kelas lightweight. Di urutan ke-5 ada petarung dari Brazil. Dari 10 list ini, dialah Alex Pereira, juara di 2 divisi berbeda. Ini merupakan orang yang dikatakan sebagai pemburu dari Israel Adesanya.
Alex Pereira sekarang menjadi raja di kelas light heavyweight setelah mengkandaskan Jiří Procházka. Petarung dengan gaya kickboxer ini mampu menjadi raja di dunia MMA hanya dengan dominasinya menggunakan kemampuan kickboxing yang istimewa. Patut kita nantikan apakah ia mampu memberikan hasil positif ketika bertarung melawan monster dari Rusia, Magomed Ankalaev. Di urutan keempat ada Leon Edwards. Raja kelas welter ini merupakan orang yang mampu menumbangkan raja tak terbantahkan sebelumnya, yaitu Kamaru Usman. Dengan tendangan sensasionalnya di ronde kelima, ia menjadi juara di kelas welter dan mampu mempertahankan gelarnya sebanyak 2 kali. Edward sendiri sempat tidak aktif dalam beberapa tahun, tapi sekarang dia telah menjadi raja dan harus meladeni banyak monster lainnya di kelas welter. Terdapat beberapa rumor mengatakan bahwa Islam Makhachev tertarik untuk menantang Leon dalam perebutan kelas welter. Mari kita tunggu saja kiprah Leon di tahun 2024 ini. Di urutan ketiga ada raja kelas featherweight, Alexander the Great Volkanovski. Raja dominan ini baru saja mengalami kekalahan yang cukup telak dari Islam Makhachev. Volkanovski sendiri membantai habis kelas feather dan ingin menyatukan gelar dengan menantang Islam Makhachev. Namun nasib berkata lain, ia kalah dalam 2 kali pertemuan. Volkanovski sendiri dijadwalkan untuk bertanding di UFC 298 menghadapi petarung yang sangat berbahaya, yaitu Ilia Topuria. Apakah Volkanovski mampu mempertahankan gelarnya atau sebaliknya? Di urutan kedua ada raja kelas berat atau heavyweight, yaitu Jon Jones. Tarung yang dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah MMA dunia ini telah menghadapi berbagai monster kelas light heavy dan heavyweight dan tetap eksis hingga petarung-petarung muda di zaman sekarang. Jones merupakan petarung paling lengkap yang pernah dilihat oleh dunia. Kemampuannya dalam memanfaatkan seluruh senjatanya dalam pertarungan menjadikan dia sebagai yang terbaik. Setelah mengalahkan Cyril Gane dengan sangat mudah, dia merengkuh gelar kelas berat dan menjadi salah satu raja pound for pound. Kita nantikan bagaimana Jones mengakhiri karir manisnya di dunia MMA. Di urutan puncak dalam daftar ini ada raja kelas lightweight, dialah Islam Makhachev. Petarung dari Dagestan, Rusia ini merupakan rekan seperjuangan dari Khabib Nurmagomedov, di mana mereka dilatih oleh orang yang sama, yaitu Abdulmanaf Nurmagomedov. Setelah mengkandaskan Volkanovski melalui kemenangan TKO, Makhachev mengklaim puncak pound for pound dari tangan Jon Jones. Makhachev sendiri disebut-sebut merupakan petarung yang lebih lengkap dari Khabib, dan banyak yang memperkirakan dia akan menjadi raja lightweight untuk waktu yang lama. Kita nantikan saja kiprah dari Makhachev selanjutnya, mampukah dia bertahan dan menjadi raja untuk waktu yang lama, atau bernasib seperti raja-raja yang lain. Oke semuanya, terima kasih. Sekian dari kami, see you di pembahasan selanjutnya.